Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 3H akan menjelaskan mengenai materi apa itu thumb chunking. Pertama-tama mari kita kenalan dulu nih dengan kita. Pertama ada saya sendiri bernama Wisnu dengan NIM akhir 298 dan ada teman saya bernama Salma dengan NIM akhir 286. Ada Cynthia dengan NIM akhir 280, ada Olinda dengan NIM akhir 131, ada Anissa dengan NIM akhir 154, dan terakhir ada Dwi Naza dengan NIM akhir 274. Lalu apa latar belakang topik thumb sucking ini? Jadi, thumb sucking dapat disebut juga sebagai gangguan jika anak melakukannya dengan intensitas, frekuensi, tak kenal waktu dan tempat, dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, maupun tak mengenal tempat atau melukai dirinya sendiri. Jika tidak diatasi, dapat saja berlanjut hingga ia besar, dan jika ia masih melakukannya saat ia sudah besar, manifestasi hal ini bisa menjadi hal yang lainnya lagi, dan ia tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi situasi terutama yang membuatnya cemas atau stres. Untuk itu, solusinya cari tahu penyebab mengapa ia suka melakukan thumb sucking dengan menanyakan pada si kecil secara baik-baik apa alasannya. Lalu beri masukan supaya melakukan hal lain jika perasaan-perasaan tidak nyaman sedang datang. Dan tidak ada jangka waktu yang tetap pada setiap anak. Jadi, orang tua juga harus bersabar dan tetap konsisten agar si kecil mampu menghilangkan kebiasaannya. Thumb sucking atau mengisap jempol adalah bentuk mengisap non-nutrisi yang terjadi sejak minggu ke-29 kehamilan. Sering terlihat pada bayi dan puncaknya pada usia 18 hingga 21 bulan. Perkembangan anak-anak normal memiliki dorongan biologis yang melekat untuk mengisap. Penjelasan yang dapat ditemukan baik dalam teori psikoanalitik dan pembelajaran. Teori psikoanalitik berpendapat bahwa mengisap non-nutrisi mewakili dorongan biologis yang dihasilkan dari rangsangan yang menyenangkan pada bibir dan mulut. Teori belajar mengusulkan bahwa bayi belajar untuk mengasosiasikan menghisap dengan perasaan menyenangkan seperti kenyang atau dipegang. Menghisap jempol umumnya dipandang sebagai dorongan biologis yang berkembang menjadi kebiasaan. Selanjutnya, efek thumb sucking pada anak. Kebiasaan thumb sucking yang dilakukan dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama pada pertumbuhan gigi dan perkembangan rahang. Dan berikut ada beberapa efek yang mungkin terjadi. Pertama, gangguan pada posisi gigi. Thumb sucking biasanya memberikan tekanan ke atas pada langit-langit mulut dan keluar pada gigi depan atas dan ke dalam pada gigi depan bawah. Hal ini cenderung membuat gigi atas menonjol keluar, gigi depan bawah menonjol ke dalam, dan langit-langit mulut terlalu sempit. Ketiga efek ini disebut maloklusi atau juga disebut sebagai buck teeth dan open bite. Yang kedua, perubahan bentuk rahang. Tekanan yang terus-menerus pada langit-langit mulut dan rahang atas dapat menyebabkan rahang atas menyempit, sehingga mempengaruhi perubahan pertumbuhan gigi dan bentuk wajah. Yang ketiga, gangguan pada bicara. Posisi lidah yang tidak tepat akibat mengisap jempol dapat mengganggu produksi suara tertentu dan menyebabkan kesulitan bicara. Keempat, masalah pada pernafasan. Kebiasaan ini bisa mempengaruhi pola pernafasan anak, terutama jika dilakukan dengan mulut terbuka dalam waktu yang lama. Kelima, gangguan pada gusi dan kuku. Kulit di sekitar kuku dan gusi bisa menjadi merah, pecah-pecah, atau bahkan terinfeksi akibat sering digigit atau dihisap. Dan yang terakhir, dampak psikologis. Meskipun jarang, beberapa anak merasa malu atau tidak percaya diri karena kebiasaan ini, terutama saat anak sudah beranjak besar. Efeknya biasanya sepele jika thumb sucking dihentikan sebelum perubahan gigi permanen. Ketika kebiasaan itu dihilangkan pada usia 5 tahun atau sebelum 5 tahun, maloklusi cenderung memperbaiki dirinya sendiri. Namun, semakin lama, jika anak masih memiliki kebiasaan thumb sucking di atas sekitar usia 6 tahun, semakin besar resiko maloklusi permanen. Jika hal itu berlanjut setelah seorang anak mulai kehilangan gigi sulungnya, diperkirakan bahwa thumb sucking meningkatkan resiko pengembangan maloklusi sekitar 20%. Selanjutnya, cara mencegah thumb shaking.
Jadi, sejumlah besar anak-anak prasekolah itu ketika tidur akan mengisap jempolnya, atau ketika mereka sedang lelah, sakit, malu, ataupun kesal. Orang tua harus menghindari permasalahannya ketika anak masih kecil. Semakin aman anak, maka semakin sedikit kebutuhan untuk mencari kenyamanan dari bidal. Jika anak mengalami sumber stres yang kuat seperti kesulitan sekolah, persaingan antar saudara, cobalah untuk mengurangi tekanan sebanyak mungkin. Pastikan suasana rumah yang nyaman, aman, tenang, dan juga bahagia, serta ada persahabatan antara orang tua dan anak. Meningkatkan waktu menghisap. Jadi, jika bayi Anda tampak mencari-cari ibu jarinya, segeralah setelah selesai menyusu atau jeda interval yang sering di antara waktu menyusui, cobalah mencari cara untuk menambahkan waktu mengisap, dan dengan demikian mereka akan berhenti menghisap. Studi kasusnya, yaitu laporan kasus seorang anak umur 9 tahun 6 bulan yang mempunyai kebiasaan menghisap ibu jari atau thumb sucking sejak kecil dan kebiasaan tersebut berlanjut sampai sekarang. Anak tersebut tidak mempunyai riwayat penyakit sistemik. Pemeriksaan intraoral gigi anterior rahang atas terlihat proklinasi. Penanganan yang dilakukan pada anak tersebut adalah dilakukannya pemeriksaan lengkap diikuti dengan pemakaian alat orthotrainer. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan lengkap pada kasus kebiasaan buruk atau bad oral habit menghisap ibu jari perlu dilakukan karena mengingat akibat yang dapat ditimbulkannya sangat berbahaya bagi anak tersebut. Pemeriksaan lengkap juga perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana nantinya hasil perawatan yang kita lakukan. Jadi, setelah kita mendengar beberapa penjelasan dari teman-temanku mengenai thumb sucking ini atau disebut juga menghisap jempol, kita jadi mengetahui bahwa kebiasaan ini bisa menyebabkan efek yang sangat buruk untuk kedepannya bagi sang anak. Oleh karena itu, saran bagi saya, orang tua harus mencegah anaknya dengan salah satu cara yaitu dengan mengganti alat hisap jempol anak dengan menggunakan alat dot. Namun, jika anak sudah memiliki kebiasaan thumb sucking ini yang tak terkendali oleh orang tua, kita bisa meminimalisir kebiasaan tersebut dengan cara kita sebagai orang tua harus mencari tahu apa sih penyebab dan mengapa ia suka melakukan thumb sucking dengan menanyakan pada si kecil secara baik-baik apa alasannya dia melakukan tersebut. Lalu, setelah diberitahu oleh si anak, kita harus memberi masukan supaya melakukan hal lain jika si anak tersebut em, memiliki perasaan yang tidak nyaman dan tidak ada jangka waktu yang tetap pada setiap anak. Jadi, kita sebagai orang tua juga harus bersabar dan tetap konsisten agar si kecil mampu menghilangkan kebiasaan tersebut. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu thumb sucking atau mengisap jempol merupakan salah satu kebiasaan yang mungkin pernah dilakukan oleh hampir semua anak. Kebiasaan ini biasanya akan hilang dengan sendirinya ketika anak mulai tumbuh dewasa. Namun, ada beberapa orang yang ternyata mempertahankan kebiasaan thumb sucking hingga dewasa. Orang dewasa dengan kebiasaan ini merasa bahwa mengisap jempol dapat membantu untuk meredakan emosi, stres, dan kecemasan mereka. Namun demikian, berdasarkan contoh kasus seperti yang dikatakan tadi, ada salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan thumb sucking atau mengisap jempol. Caranya yaitu dengan menempelkan kertas lakmus di ibu jari tangan anak. Kertas lakmus akan berubah menjadi warna abu-abu apabila terkena air liur. Cara itu diamati terus-menerus. Jika kertas lakmus akhirnya berubah menjadi putih, maka cara ini bisa dijadikan acuan untuk mengurangi kebiasaan mengisap jempol atau thumb sucking. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai materi thumb sucking. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi manfaat bagi kalian semua. Terima kasih.